Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus organisasi, Bapak Tuan Guru, Masyaihul Ma'had, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah makin niki kita menghadiri majelis dakwah Hamzan Wadi 2 dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Marat basan Tuan Guru Kaspul, walaupun masih banyak tempat yang kosong, tidak seperti minggu yang sudah-sudah. Alhamdulillah. Ya. Yang baca sedikit. Ayahanda bersyukur 1001 sejak belajar di Mekah dahulu sampai sekarang mendapat restu karena hubungan hidup selalu. Memang berkat tak dapat dibeli dengan emas intan sebesar rinjani. Berkat itu rahasia ilahi dialamatkan ke insan yang murni. Justru haruslah menjaga hati, mengikhlaskannya ke Rabbul Izzati, karena ia raja sejati bagi seluruh anggota insani. Wahai anakku, sucikan hatimu, dalam hatimulah rahasiamu, rahasia hatimu pada dirimu, karena itu hatimu. Teguhkan hatimu kepada Tuhan, hidupkan takwa, hidupkan iman. Janganlah nakku takut bayangan dan kadal geresak di tepi jalan. Kosongkan dirimu di kala ibadah, menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, duduk bersimpuh di atas sejadah, mohon mendapat husnul khotimah. Nabi sembahyang setelah hijrah bersama Yahudi ke satu arah. Akhirnya Tuhan turunkan perintah harus kembali menghadap Ka'bah. Karena kafir tak pandai bersyukur, penuh khuyala, hasad, takabur, tidak hiraukan teman dan batur, semau-maunya berpolitik catur. Pencipta alam telah gambarkan hati kafirin sepanjang zaman, bahwa mereka tak ridho abadan di dalam firman-Nya, yaitu walan. Arti belum? Jelas wasiat Bapak Maulana Syekh selalu tiang sampaikan. Buku wasiat niki jadi panduan kita berjuang di dalam Nahdlatul Watan, panduan kita bareng batur, panduan kita di keluarga dan lain sebagainya. Tiang selalu menekankan apapun kita kerjakan harus dimulai dari hati. Di wasiat ternyata ada juga pembahasan masalah hati. Jadi sekali lagi majelis niki lebih banyak ke-NW-an. Kenapa? Karena memang dasar majelis niki seperti itu. Dulu Bapak Maulana Syekh di saat banyak tuan guru yang menggantikan beliau di saat pengajian atau pengajian sebelum beliau selalu melihat di saat para tuan guru, para ustadz mengadakan pengajian, namun disebut NW, beliau kurang kayun dulu. Selalu begitu. Jadi kalau beliau melepas pengganti beliau karena beliau tidak hadir pengajian, selalu ditekankan
apapun isi pengajian tetap harus membahas NW. Itu memang pesan beliau. Hanya beliau bilang, "Ini takut aku diri te NW," kata beliau. Makanya kita di dalam berjuang di Nahdlatul Wathon nike tetap berpegang kepada wasiat, jangan dilepas wasiat niki. Seperti bahasa Tuan Guru Kaspul Baru, apapun kata pimpinan, khususnya umuna, sila kita jalankan. Jangan kita istilah dengan bejulu bejelan, apa istilahnya, ibarong-arong pada saling salib sampuna nggih. Jadi mari kita berjuang dengan hati, mana yang kita disuruh, mana kemampuan kita, itulah kita perjuangkan. Kita berjuang. Jadi tidak perlu kita ada rasa apa-apa di hati, kita bulatkan niat, insyaallah nggih. Yang bahas pernah yang bahas nggih di dalam pembahasan yang sering yang bilang lisanul hal absahu min lisanil maqal. Kenapa yang sering bahas begitu? Kita semua warga Nahdlatul Wathon, kita semua pengurus organisasi Nahdlatul Wathon, jangan hanya di depan kita bilang nggih, kita bilang sami'na, cuma faktanya tidak sesuai. Lisanul hal laisa min so. Jadi ini sudah jelas di sana. Lisanul hal itu sudah jelas. Kita bilang nggih, kita bilang nggih Umi, nggih Tuan Guru. Cuma praktiknya di luar absahu min lisanil maqal sudah jelas nih kan nggih. Kita di sini mengatakan nggih. Misalnya kita disuruh contoh kecil saja. Lawan tebdet le pengajian nih nggih Umi. Cuma ternyata kita tidak hadir di pengajian itu. Cuma kita bilang nggih. Kita umumkan aku lalu jok pengajian umuna. Cuma kita tidak ke sana. Baru sampai langan bedetkan cebatur mentelah lebalan batur ngotok lupaan. Sampai asar nyata pengajian Umi wah selesai. Nggih. Nah, jadi ini contoh. Begitu juga di dalam hal perjuangan, kita disuruh berjalan oleh umuna, cuma kita masih saja hanya raos, nggih. Raos doa, nggih. Karena ada dua hal yang bisa berbohong di tubuh manusia, itu cuma ada dua, nggih. Disebut di Al-Quran juga cuma ada dua, nggih. Biwih kancela, enggak. Tahun lekah, nggih. Tahun lekah, tahun kena. Biwih kanca ela. Enggak nih. Yang dua itu. Kalau yang lain, anggota tubuh yang lain tidak bisa. Di saat dia sudah melihat, tidak bisa dia bilang saya tidak melihat. Ima wah ngenti. Oh, dia wah henti. Dia tahu ngerawas kan? Kita sudah pegang dia. Saat tahu lekaknya enggak. Biwih kancela. Hanya dua. Hanya dua yang bisa berbohong. Nah, itu makanya ini yang harus kita jaga. Okay? Bibir kita dengan lidah kita. Itu yang kita harus jaga. Karena sila pelinggesa hafal Quran, pelinggesa buka Quran, peta enggak anu nikah. Hanya bibir dan lidah di sana dijelaskan yang bisa berbohong. Makanya itu yang harus kita jaga. Kalau mata, telinga tidak bisa, di akhirat nanti semuanya akan jelas. Semuanya akan kelihatan, tidak bisa kita ingkar dengan apa yang sudah kita kerjakan. Jadi daripada di dunia kita membohongi sesama manusia, mendingan kita apa adanya saja. Kalau memang itu A, katakan A. Kalau memang itu B, katakan B. Daripada malaikat salek kanan, lek kiri teni nulis doang. Nggih? Sarian tulis bagus daripada tulis lengi. Jadi itu harus kita perbaiki lisan kita dengan lidah kita.